Oke, kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi kita hapus dulu, kita kosongkan dulu. Kemudian kita lanjut ke bagian paragraf ya. Kemarin kan kita font, sekarang paragraf. Nah, di paragraf ini ada beberapa pilihan. Di sini ada bullet, kemudian ada numbering ya dan lain-lain. Nah, kita akan langsung saja. Saya coba cari teks yang cukup panjang ya. Saya coba cari misalnya di sini saya ambil artikel ya. Palembang. Saya cari artikel saja tentang Palembang ya. Oke, saya ambil ini maksudnya saya ambil teks ya. Ini saya taruh di sini. Nah, oke. Fontnya Calibri, ukurannya 11 ya. Ini saya buat. Nah, sekarang ini saya blok ya. Di dalam teks ini di bagian paragraf ini kan ada center, ada left, ada right, sama yang ini ada justify ya. Jadi dia full rata, maksudnya gitu. Jadi teks ini bisa kita rata tengahkan seperti ini contohnya. Jadi dia center, kemudian ada rata kanan, ada rata kiri, dan rata seluruhnya. Ya, ini untuk merapikan tampilan daripada sebuah teks. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau menambahkan bullet, ya misalnya gini nih. Kuliner Palembang. Kuliner Palembang 1 misalnya. Atau misalnya di sini saya buat kuliner Palembang ada pempek, kemudian ada laksan, ya ada burgo dan lain-lain. Nah, misalnya 3 ini mau saya kasih bullet ya. Jadi ini saya blok seperti ini, saya kasih bullet seperti ini. Nih. Nah, dia simbolnya bullet. Nah, selain bullet ini bisa nggak diganti yang lain? Bisa. Kita saran gini, klik yang di sini. Ini kan ada banyak pilihan ya. Ada centang, ya ada apa namanya simbol-simbol yang lain juga. Nah, tapi Kak, bisa nggak kalau misalnya aku mau ganti simbol ini jadi simbol bunga misalnya? Bisa nggak? Bisa. Misalnya gimana? Kita blok dulu nih. Misalnya yang ini nih, mau saya ganti bunga. Kita pilih define new bullet ya. Nah, di sini ada picture ya. Picture-nya ini bisa kita cari di komputer kita atau kita searching di internet. Karena di komputer saya tidak ada gambar bunga, jadi saya searching di internet saja. Misalnya flowers ya. Nah, kita cari. Nah, katakanlah saya mau ambil yang kuning nih, atau mau ambil yang ungu nih, nggak apa-apa yang ini. Saya centang kemudian insert. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Saya oke kan. Nah, sekarang bulletnya berganti menjadi gambar bunga. Nah, ini kalau mau mengganti. Kalau misalnya teman-teman ada simbol yang lain, boleh, silakan aja tambahkan di sini. Ya, kita ganti. Nah, kalau dia mau diganti ke numbering, ya kita blok saja, kita ganti ke numbering. Ini ada banyak pilihan, kita ganti seperti ini, 1 2 3 misalnya. Nah, maka bulletnya tadi berganti menjadi numbering. Nah, kemudian di sini ada multi level list. Multi level list itu maksudnya perbagian ini. Misalnya kalau di buku ya ada namanya bab, ada subbab, ada sub-subbab. Nah, jadi level list itu bagian-bagian daripada nomor-nomor sebelumnya. Kemudian, nah kalau ini untuk mengatur space, jarak antar teks. Contoh gini, ini saya blok ya. Nah, kalau misalnya ini kan ada 1,5 ya. Nah, ada 1, jadi jarak antara teks satu dengan teks yang lainnya itu akan berjarak sesuai dengan yang kita pilih. Kalau 2 lebih besar lagi, kalau 3 lebih besar lagi. Nah, jadi disesuaikan. Nah, tapi ada satu kasus yang sering saya temui. Ini ada jarak ya, ada space ya. Ini kalau saya jadikan tab seperti ini kan ada jarak ya. Ini bukan enter tapi space after paragraph. Nah, gimana cara menghapusnya ini supaya dia sama gitu kan? Ini dengan ini sama, seperti ini juga dengan ini. Nah, biasanya kita lihat di sini. Nah, ini kan ada remove space ya. Nah, ini kita buang aja. Remove, maka dia menyatu. Jadi tidak ada jarak antara satu paragraf dengan paragraf yang lain. Hanya dipisahkan oleh tab ini, ya. Nah, kalau misalnya mau dibuat lagi boleh, tinggal klik aja di sini ada di space after paragraph. Jadi kita tambahkan. Nah, ini yang terkadang orang bingung kok ini nggak nyatu Kak ya, ini dan lain-lain. Itu bisa diubah seperti itu. Kita hapus dari sini. Remove space after paragraph, atau bisa tambahkan additional space before paragraph. Kita tambahkan sebuah space sebelum paragraph ya, teman-teman sekalian. Nah, kemudian di sini shading ya hampir sama dengan ini ya. Yang untuk tag highlight color ya.
Kalau kita lihat di sini, saya ambil contoh ya. Hampir sama sih dengan tag highlight. Kita buat shadow, dia bayangannya maksudnya ya. Nah, kemudian kalau ini untuk border. Kalau kita mau misalnya mau memberikan kotak misalnya pada sebuah teks ya, nih kita bisa buat seperti ini. Kota Palembang misalnya, kota Palembangnya mau saya kotakin, bisa nih seperti ini, tambah aja ya tuh. Jadi dia akan menjadi sebuah teks di dalam kotak ya. Nah kemudian di sebelah paragraf ada style. Style ini untuk merubah gaya daripada teks yang kita buat. Ini kan ada banyak pilihan ya. Di sini ada banyak pilihan ya, teman-teman tinggal pilih yang ini, klik ini. Di sini kan ada banyak ya, tinggal dipilih aja. Nah itu ya, mau modelnya seperti apa, apakah dia normal atau no space, artinya tidak ada jarak. Kemudian ada heading 1. Heading 1 tuh untuk judul ya biasanya ya. Heading 1 tuh yang ukuran yang paling besar dibandingkan heading-heading yang lain. Heading 2 untuk judul, nah ada title ya, ada subtitle, ada subtitle emphasis dan lain-lain. Ini bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mau membuat seperti ini boleh, nih ada banyak pilihan ya. Nah ini teman-teman bisa diotak-atiknya, nggak apa-apa sih. Kemudian ini biasa. Nah kita lanjut ke menu insert ya. Nah di sini ada page ya, di bagian page ini kan ada cover page ya. Cover page ini untuk kita membuat sebuah cover buku misalnya, atau majalah atau modul. Ini saya buat dulu nih seperti ini. Saya kasih jarak ya. Jadi saya buat ini kan satu page ya, satu halaman. Saya mau membuat halaman pertama itu covernya. Jadi saya pilih page bridge boleh. Nah, bedanya apa sih bedanya kalau blank page sama page bridge? Kalau blank page itu kita akan mendapatkan sebuah halaman baru yang kosong. Sedangkan page bridge itu dia halaman baru yang kosong juga, tapi beda sesi. Jadi beda sesi. Maksudnya gini, kalau yang blank page ketika kita memberi nomor page 1, page 2, maka dia akan continue. Page 1, 1, page 2, 2. Tapi kalau page break itu dianggap seperti ya bagian lain. Ketika saya misalnya membuat 2 halaman, misalnya halaman pertama kemudian nomornya ABC, halaman kedua 1, 2, 3. Nah maka kita harus pilih page bridge ini ya. Ini sebagai contoh ya, karena cover itu berbeda dengan isinya. Biasanya kan ada daftar isi dan lain-lain ya, ada tabel. Nah kita pilih page break ada. Nah di sini. Jadi dalam pertama ini adalah cover. Gunanya buat apa? Nanti pada saat kita memberi penomoran dan lain-lain, halaman selanjutnya ini tidak terganggu dengan pengaturan pada halaman sebelumnya ini. Nih saya contohkan ya. Covernya misalnya seperti ini misalnya, ya. Nah ini cover, ya. Nah di sini ini kan kosong ya, kita hapus saja yang ini. Nah ini kita jadikan di sini. Nah ini misalnya contoh ya, Microsoft Office. Ya, di sini iNet komputer. Kemudian abstraknya dan lain-lain teman-teman bisa sesuaikan. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke misalnya saya ambil contoh gini nih. Saya mau kasih nomor halaman ini. Halaman cover kan nggak ada nomor ya. Kita langsung kasih halaman di nomor 2 ini. Misalnya di sini saya mau kasih biasanya gini nih, sorry. Ada daftar isi. Daftar isi. Saya buat dulu daftar isi. Jadi cover dengan daftar isi kan beda ya. Cover kan nggak ada nomor. Isi juga beda lagi. Sekarang kita pilih page break lagi. Ya, saya buat page break baru. Nah, di sini biasanya kan ada daftar isi ya. Katakanlah kita daftar isi dulu lah. Sorry. Saya pilih di sini daftar isi. Nah, ini daftar isi. Ya, daftar isi, kemudian dan lain-lain nanti kita atur di sini. Kemudian, nah, sekarang kita kasih nomor. Misalnya daftar isi ini ABC. Nah, kita ini bikin ini lagi, sorry, kita bikin buat blank page. Maksudnya daftar isi kan, setelah daftar isi kan ada pengantar lah, katakanlah di sini ya, pengantar. Ini sebagai contoh ya. Nah sekarang saya pengennya daftar isi dan pengantar ini halamannya itu ABC maksudnya ya, seperti itu ya, alfabet ya, bukan numerik. Nah kita insert, ini kan ada page number ya, di bagian header dan footer itu kan ada page number. Sekarang kita pilih mau dikasih nomornya di mana. Ini kan ada top, ada bottom, ya ada di atas, ada yang di bawah.
Nah, biasanya nomor kan kita kasih bawah misalnya, mau di tengah-tengah atau di kiri atau di kanan atau di kiri ada tulisan dan lain-lain. Saya pilih tengah misalnya. Ya. Sorry, di halaman kanan bawah. Saya pilih. Nah, otomatis kan daftar isi itu adalah 1, kemudian pengantar itu adalah 2. Sedangkan ini nanti bisa kita ubah. Ini kan 3 ya, masih continue ya. Seharusnya kan ini kan 1 ya, yang ini tadi ABC. Nah, sekarang kita ubah. Oke, sekarang kita ganti untuk halaman ini menjadi ABC. Caranya klik di di insert ya. Kemudian di pack number. Ini kita ganti format pack numbernya di sini. Ini kan kita ganti ABC yang kecil misalnya, ABC yang ini. Sudah kita oke kan, otomatis kan di halaman daftar isi ini A, pengantar itu B. Nah, yang ini masih C ya. Nah, caranya ini masih D. Ini kita hapus dulu. Saya jadikan hanya sampai C. Nah, sebelum kita beralih ke C ini, kita buat ini menjadi satu halaman baru. Gimana caranya? Cara gini nih. Ini taruh di paling bawah. Ya, misalnya setelah halaman C ini mau saya ganti nih untuk halaman barunya. Kita klik di pack layout di menu pack layout, kita pilih break. Ini diklik dulu. Kemudian kita pilih next page. Nah, ini nih, pilih yang next page. Kita pilih next page, otomatis ini nomornya hilang untuk nomor halaman. Misalnya di sini bab 1. Ya, bab 1. Nah, ini bab 1. Kemudian di sini yang ini saya pindah dulu ya. Sorry, yang ini saya pindah. Ini saya pindah ke halaman ini kan pengantar. Nah, saya pindah ke sini ya. Ini saya pindah. Nah, yang ini kalau teman-teman lihat, halaman pertama itu cover, itu tidak ada nomor. Daftar isi dan pengantar itu A dan B. Kemudian yang bab 1, ya bab 1 ini mau saya tulis halaman nomornya menjadi dari 1 ya. Nah, sekarang kita insert. Kita insert pack number di bawah sekali di kanan. Ya, kita ganti menjadi 1. Ini format page-nya kita ganti 1, 2, 3 ya. Kita mulai dari 1. Nah, ini. Oke. Sekarang kita tutup. Nah, sekarang teman-teman lihat ya perbedaannya ya. Lihat halaman perbedaannya. Ini cover, tidak ada nomor halaman, daftar isi A, kata pengantar itu B, bab 1 itu 1. Nah, kalau mau melanjutkan misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, kita pilih saja langsung blank page. Nah, blank page otomatis dia continue menjadi 2 dan seterusnya. Ya, atau misalnya ini bab 2 dan seterusnya, teman-teman bisa atur di sana ya. Nah, itu untuk di yang ada di untuk penomoran ya. Nah, kemudian kita lanjut ke membuat kolom. Jadi teks ini kita membuat seperti koran ya. Jadi kalau teman-teman lihat di modul ya, jadi kita akan membuat sebuah kolom. Ini kan biasa ya, satu kolom ya. Satu kolom. Nah, sekarang kita mau menjadikan ini menjadi 2 kolom seperti koran, layaknya koran ya. Kita pilih di menu pack layout ya. Sorry, di pack layout. Ini kan ada kolom ya. Ini kan one kolom. Kita ganti menjadi 2 kolom. Nah, 2 kolom. Misalnya mau jadi 2 atau 3 juga boleh. Karena teks saya ini tidak terlalu panjang, saya jadikan 2 saja ya. Nah, ini nih. Otomatis dia menjadi seperti koran ya, tampilan koran. Ini saya remove dulu. Kalau ini misalnya dirasa terlalu jauh atau terlalu panjang ya, atau terlalu lebar jarak antara kolom 1 dengan kolom 2, ini kita bisa atur. Ya, kita bisa atur di sini. Ya, ini bisa diatur nih. Ya. Nah, teman-teman bisa lah nanti kita lanjutkan untuk pengaturan untuk jarak ini. Nah, sekarang biasanya kan koran-koran itu kan teksnya ini kan huruf besar ya. Maksudnya ini besar sekali. Yang ini. Nah, ini kita bisa pilih ini, kita tambahkan ini. Nah, ini. Atau kita bisa manual, kita pilih ukuran fontnya. Tapi di blok dulu ya teksnya ya. Kita blok dulu teksnya. Nah, misalnya seperti ini kurang lebih. Ya, ini kita hapus dulu. Ya. Untuk kota Palembang, K-nya besar. Jadi teman-teman bisa mengaturnya seperti ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat supaya ini lebih menarik ya, teman-teman. Ini kan ada space ya di atas ini ya.
di atas teksnya ini. Jadi kita akan membuat ini cukup besar dan akan seperti layaknya di koran-koran lah ya. Kita buat dulu sebentar ya. Saya atur dulu ukurannya seperti ini. Kemudian kita blok dulu teks ini, K ini kita blok, kita pilih di menu insert. Kemudian cari tulisan drop cap. Nah ini nih, kita pilih drop it. Nah sekarang K ini menjadi rapi ya, terlihat seperti ini. Jadi untuk kata kota Palembang, K-nya cukup besar dan rapi. Oke, kalau sudah jadi seperti ini, kita akan membuat sebuah tabel. Misalnya ini kita hapus dulu ya teman-teman ya. Ini kita hapus. Misalnya saya membuat tabel di sini. Misalnya tabel nama makanan kota Palembang ya. Saya buat tabel, klik di menu insert teman-teman sekalian, insert tabel, misalnya mau nomor, kemudian nama, kemudian apa lagi ya kira-kira di sini ya, kemudian harga ya kita buat. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Nah jadi ini teman-teman bisa atur, misalnya di sini nomor, kemudian nama, kemudian harga. Teman-teman bisa atur di sini. Ini saya rata tengahkan ya. Nih nomor 1, nomor 2, nomor 3 misalnya kapal selam. Nah, kapal selam, sorry. Kemudian celimpungan, kemudian laksan dan lain-lain. Harganya misalnya kapal selam ini 10.000, yang celimpungan 8.000 misalnya, laksan misalnya 5.000. Teman-teman bisa membuat tabel seperti ini ya. Itu saja dulu. Silakan nanti teman-teman kerjakan latihan yang telah kami siapkan ya. Kalau misalnya ada kebingungan atau ada pertanyaan, bisa tulis di forum atau bisa bertanya langsung dengan gurunya. Oke, itu saja. Selamat mencoba.